uji kinerja mahasiswa DPG dalam jabatan Kementerian Agama RI LPTK YAY Sultan Amin Gorontalo batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nia Mabu, saya guru pendidikan agama Islam di SDN Kesumpu Randangan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kategori 1 batch 2 tahun 2024 di LPTK YAY Sultan Amin Gorontalo dengan NIM 247072040, nomor UKG 7503320000250. Pada hari ini Selasa 28 Januari 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi menyambut usia balik, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Terima kasih, mohon arahan, bimbingan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hadir semua toh? Hadir. Terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang tanda-tanda balik ya. Ini biasanya sebelum belajar kita berdoa. Silakan dipimpin doanya Mira. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Coba tepuk tangan semangat dulu. Tepuk tangan semangat. Oke, sebelum kita lanjut, kita menyanyikan lagu wajib. Ya, lagu beribadah kepada Rasul. 1, 2, 3. Beribadah benderaku, langkah suci dan berkirat di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membelah? Sang merah putih yang berkibar, berkibarlah selama-lamanya. Oke. Siap ya? Siap semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut, dulu ada pertanyaan yang pertama yaitu materinya tentang memasuki usia balik. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, apakah kalian sudah mengetahui tanda-tanda usia balik? Ya. Oke. Kalau menurut ilmu biologi, tanda-tanda usia balik bagi perempuan itu bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Naura. Iya, pertumbuhan badan bertambah cepat. Tepuk tangan dulu untuk Naura. Yang kedua. Yang kedua, itu menurut perempuan ya? Kalau menurut anak laki, kalau pertumbuhan tanda-tanda balik bagi anak laki-laki, menurut ilmu fikih,
bagaimana? Mimpi basah bagi anak laki-laki. Ya, mimpi basah bagi anak laki-laki. Otomatis kalau mimpi basah itu termasuk hadas kecil atau hadas besar? Hadas besar. Jadi harus mandi wajib. Kemudian dilarang bentuk Al-Quran, tidak boleh masuk ke masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran. Oke ya. Oke, itu tanda balik untuk anak laki-laki. Kalau dalam ilmu biologi tanda balik untuk anak laki-laki bagaimana? Ya, tumbuh jakun, kemudian suaranya terdengar lebih berat. Tepuk tangan dulu untuk Ayu dan Oke, kira-kira di kelas kita ini sudah ada yang ada tanda-tanda itu yang disebutkan tadi? Sudah ada? Belum? Belum. Kemudian tanda-tanda yang lainnya contohnya, ketika memasuki usia 15 tahun, kira-kira umurnya sekarang berapa tahun? Baru 11 tahun ya. Baru 11 tahun berarti belum masuk di usia balik. Akan tetapi kalau yang perempuan, biasanya perempuan ada yang lebih cepat datang bulan, ya. Ada yang agak lama juga datang bulan. Tumbuh rambut di bagian ketiak dan oke. Yang lain? Yang lain ada yang bisa menjawab? Badan lebih kelihatan lebih kekar dan berotot. Iya, badan lebih kekar dan berotot. Oke. Sekarang kita amati dulu video berikut. Silakan disimak ya.
Kelompok ya, silakan jawab sesuai dengan pertanyaan. Kelompok 1, kelompok 2, silakan jawab. Langsung dijawab sih. Tidak ada soalnya di situ kan?
Oke, sudah? Oke, silakan dari kelompok 1 dipresentasikan hasil jawaban. Tanda-tanda balik. 1. Mimpi basah bagi anak laki-laki. 2. Haid atau menstruasi bagi anak perempuan. 3. Adanya perubahan fisik. 4. Tumbuh rambut di alas wangi atau ketiak. 5. Laki-laki menjadi cenderung dan bersifat cilik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Mimpi basah bagi anak laki-laki. 2. Menstruasi bagi anak perempuan. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Wajah yang ditumbuhi jenggot jenis janggal. Adanya perubahan fisik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, jadi dari jawaban yang tadi kita bisa lihat tanda-tanda balik bagi anak perempuan dan anak laki-laki, baik dari ilmu biologi maupun dari ilmu fikih. Kalau dari ilmu fikih, contohnya mimpi basah ya. Kemudian untuk anak perempuan yaitu menstruasi. Dalam ilmu biologi ya, tumbuh bagi laki-laki tumbuh rambut di ketiak dan alat kelamin atau di Kemudian yang berikut, suara bertambah lebih suaranya lebih berat ya, karena biasanya laki-laki itu kalau sudah memasuki usia balik sudah tumbuh jakun. Tahu jakun? Nah, yang di tenggorokan sini. Itu sebabnya suaranya laki-laki kalau dia sudah memasuki usia balik, maka suaranya akan terdengar lebih berat. Kemudian yang perempuan biasanya kulitnya lebih halus, lebih lembut, suaranya lebih nyaring, gitu ya. Kemudian datang bulan atau menstruasi. Di kelas ini belum ada yang datang bulan? Belum ada? Oh, berarti belum masuk usia balik, karena biasanya yang masuk usia balik itu pada usia 15 tahun ya. Jadi kemungkinan usia kamu itu belum cukup untuk sampai mimpi basah, sampai datang bulan atau menstruasi. Kemudian larangan untuk yang sedang datang bulan, contohnya apa saja larangannya? Tidak boleh masuk ke dalam masjid, apalagi tidak boleh. Oke, jangankan membaca, menyentuh saja tidak boleh ya. Itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang berhadas besar. Yang berhadas besar tadi kenapa? Nah, contoh yang laki-laki mimpi basah sebelum mandi wajib, ya, mandi wajib artinya mandi besar, ya.
pertemuan berikut ya. Jadi ketentuannya yang mimpi basah itu sebenarnya harus mandi wajib ya, mandi besar. Biasanya kalau kita mandi cuma asal mandi kepalanya nggak basah, nah, itu berarti kita harus mandi lagi ya. Mandi wajib berarti semuanya harus basah dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang terlewatkan ya. Kemudian untuk perempuan juga seperti itu, ketika bersih dari menstruasi atau datang bulan, dia harus mandi wajib sebelum dia memulai lagi untuk sholat atau membaca Al-Quran ya. Jadi itu larangannya ya. Larangan yang pertama apa dulu? Yang pertama tadi larangannya apa? Yang berhadas besar tidak boleh masuk masjid, kemudian membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Jadi itu larangan bagi orang yang berhadas besar. Oke, kita sampai ke penghujung pembelajaran, yaitu kita simpulkan sama-sama ya. Jadi ketika kita sudah memasuki usia balik, seperti yang kita lihat di tayangan video tadi, ketika masih usia balik itu bagi laki-laki saudara ketentuannya, bagi perempuan juga, baik dalam ilmu fikih maupun ilmu biologi. Dalam ilmu fikih, contohnya tadi seperti apa yang laki-laki? Ilmu fikih mimpi basah ya. Mimpi basah berarti dia berhadas besar, harus mandi wajib ya. Jadi mimpi basah itu bagi laki-laki itu dalam ilmu fikih. Itu berarti kalau dia sudah mimpi basah berarti dia sudah balik. Jadi balik itu artinya kedewasaan ya. Berarti dia sudah masuk pada masa kedewasaan, bukan masa kanak-kanak lagi ya. Kemudian bagi perempuan yaitu menstruasi, datang bulan ya. Datang bulannya 1 bulan 1 kali, tidak ada yang datang bulan setiap 1 bulan sampai 3 kali haid. Nah, kalau habis haid lagi, tidak haid lagi, berarti sudah datang ya. Jadi datang bulannya tidak 1 bulan harus 3-4 kali datang bulan ya. 1 bulan 1 kali. Kemudian kalau sudah selesai datang bulan, otomatis harus mandi wajib atau mandi besar, harus membersihkan diri dari kotoran ketika kita sedang menstruasi. Kalau laki-laki kan tidak mungkin menstruasi toh, laki-laki cuma hadas besar, cuma mimpi basah. Laki-laki yang masih balik. Kemudian ketika berhadas besar berarti tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran ya. Jadi harus mandi dulu, kemudian baru boleh melakukan sholat atau membaca Al-Quran. Oke. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.